Shalom sahabat dahsyat, sahabat luar biasa, sahabat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bisa bertemu kembali, berjumpa kembali bersama-sama dalam acara di televisi kesayangan Anda. Ya, sebelum kita masuk dalam sharing firman Tuhan, mari saudara, saya undang kita satukan hati, satukan pikiran amat teristimewa, satukan roh kita, biar firman Tuhan pada saat ini yang memberkati saudara dan saya. Mari saudara kita berdoa. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau saja ya Bapa. Terima kasih buat segala anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang sudah Engkau limpahkan sepanjang minggu ini ya Bapa. Tiba saatnya kembali kami boleh bersama-sama belajar mengerti akan firman-Mu, dan sekaligus Roh Kudus bantu kami semua, baik hamba-Mu maupun para pemirsa, untuk sebagian bisa mampu melakukan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami akan duduk diam, membuka hati kami, Kau pagari kami dengan para malaikat dan orang-orang kudus-Mu Tuhan, sehingga setan pun tidak mencuri ayat ya demi ayat, justru memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara biasa menulis atau mencatat sebagian daripada firman Tuhan, saya beri judul iman yang diperkatakan ya, atau perkataan iman. Mungkin saudara dalam benak hatinya berkata dan bertanya kepada saya, apa ada sih Pak Purnomo iman yang tidak diperkatakan? Ada. Saya jawab ada, alias iman yang tidak diucapkan, iman yang tidak diperkatakan itu sama halnya saudara punya iman cuman berhenti di angan-angan saja atau dibayangkan. Apakah boleh saudara dan saya mempunyai iman yang hanya di angan-angan saja, cuman dibayangkan saja? Itu boleh-boleh saja, sebab kita punya kehendak sendiri. Tetapi saya ingatkan di sini saudara, iman yang diperkatakan jauh lebih bermanfaat, jauh lebih berguna, jauh lebih cepat jawaban daripada Tuhan. Nanti saya akan jabarkan saudara. Mengapa saya katakan itu? Iman itu umpama kalau kita bepergian ke Surabaya menggunakan sebuah mobil yang sama, tetapi drivernya berbeda. Yang satu drivernya inginnya berjalan lambat-lambat, santai saja. Jarak Malang Surabaya misalkan 100 km, saudara menaiki mobil dengan kecepatan hanya 20 km per jam. Artinya saudara bisa menempuh jarak ke Surabaya sampai ke Surabaya 5 jam dengan kecepatan 20 km per jam. Ya, jaraknya 100, berarti saudara menempuh sampai di finish Surabaya 5 jam. Demikian juga dengan sebuah driver yang lain atau saya sendiri yang biasa inginnya kenceng sampai di tempat dengan selamat pula, tapi dengan cepat. Biasanya saya kalau naik tol itu bisa saya tancap gas bisa 100 sampai 150. Artinya apa? Berarti kalau saya tancap gaspol 150 sampai saya di Surabaya nggak sampai 1 jam, kurang lebih 45 menit sudah sampai. Itu demikian juga halnya iman. Ketika iman saudara tidak diucapkan, tidak diperkatakan, sama halnya saudara mengendarai sebuah mobil dengan kecepatan yang lamban. Ya, baik saudara, saya akan tunjukkan ada dua ayat maksud saya yang terdapat di dalam Injil Matius dan Lukas. Ya, ayat ini hampir sama, modalnya sama, ya, tetapi masalah yang dihadapi, media yang dihadapi berbeda. Ayo saudara, kita baca sama-sama Matius 17 ayat 20 dan Lukas 17 ayat 6. Matius 17 ayat 20, demikian bunyi firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Ini modalnya saudara. Punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung, ya, masalah yang saudara hadapi, media yang saudara hadapi adalah sebuah gunung,
berkata dan dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, atau berpindah tempat, artinya saudara, maka gunung ini akan pindah, dan tidak ada yang mustahil bagimu, bagi saudara dan saya. Mari saudara baca lagi Lukas 17 ayat 6, yang saya katakan tadi di awal, modalnya sama. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, sama saudara modalnya, hanya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara. Yang dihadapi pohon ara, medianya pohon ara. Yang pertama tadi medianya yang dihadapi adalah gunung, saudara. Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Ya, baik saudara yang dikasih Tuhan, dari dua ayat yang terdapat di dalam Injil ini jelas-jelas berkata, kata Tuhan Yesus, kalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Saya sebelum berangkat ke Israel, saya nggak paham saudara, apa biji sesawi. Kalau saya tahu biji sesawi yang ada di Indonesia, terutama di Malang, dan saya pernah menanam sendiri, bijinya itu sangat kecil sekali, warnanya hitam. Tetapi ketika saya sudah di Israel, saya melihat juga kecil saudara, warnanya kekuning-kuningan. Kalau saudara biasa panas dalam, ya saudara, tenggorokan sakit saudara, di toko obat China sana biasanya, atau di supermarket ada namanya ciwacing, ya kayak gitulah ukurannya, butirannya kecil-kecil, kuning-kuning gitu saudara. Tapi kita berkata bahwa iman sebesar biji sesawi, Alkitab juga menuliskan bisa tumbuhannya sesawi itu bisa untuk bertengger burung saudara. Ya, setelah saya ikut ke Israel baru tahu, oh ternyata iman biji sesawi, tetapi ketika tumbuh sawinya cukup besar, ya cukup besar sehingga burung pun mampu bertengger. Tapi kalau sawi di Indonesia yang sawi hijau itu, burung duduk atau bertengger pasti dia jatuh saudara. Tetapi beda. Ya ini enggak saya lanjutkan saudara ya. Jelas dikatakan oleh dua ayat tadi, Injil itu mengatakan kalau ketika saudara dan saya mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, saudara dapat memerintah. Dikatakan di situ ya, Yesus berkata, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi dan kau katakan, ya ini yang saudara katakan ya, harus garis bawahi ya, iman yang diperkatakan, seberapapun besar iman saudara, sekecil pun iman saudara, tetapi ketika engkau mengatakan iman saudara, maka itu terjadi. Katakan amin saudara ya. Sekali lagi, iman yang diperkatakan membuat ya lebih percepatan ya. Kalau istilah sekarang, kemarin saya ada istilah baru ya, anak saya Yohanes ketika berbincang-bincang sama temannya, bercakap-cakap, dia ngomong, ojo ngegas lah. Nah, terus saya tanya, nyo apa nyo istilah ngegas? Ini lupa ngomong itu apa ya, teman-teman itu apa kasar, apa bilangnya kebanteran, kekerasan. Oh istilahnya begitu, ngegas. Terus saya, oh iya ya, dapat pemahaman sekali. Berarti kalau iman itu sebesar biji sesawi yang saudara dan saya punya, tetapi ketika saudara perkatakan, sama halnya tadi ngegas ya. Tadi sudah saya di depan sudah saya ilustrasikan ketika saya naik mobil. Iman itu sama dengan hal itu saudara. Ketika saya perkatakan, sama halnya kaki saya itu tancap gas pol maksimal. Ya, saudara ingat kisah daripada Nabi Elia yang ketika itu dia tarung ya, istilahnya lagi adu kekuatan, adu kesaktian istilahnya nih supaya saudara gampang mencerna. Elia berhadapan dengan 450 Nabi Baal. Ya, ketika itu korban bakaran itu ya saudara, Elia misalnya ya bertarung sama Nabi Baal supaya apa? Api yang dari atas, yang dari surga itu untuk membakar persembahannya. Bahkan Elia berkata kepada orang-orang, sudah api, kayu itu kamu kasih
air dan juga kamu bikin parit air di sekelilingnya, maka aku akan meminta Allah untuk menurunkan api untuk membakar semuanya. Dan itu terjadi, saudara. Ya, ketika Elia berdoa, api itu turun melahap semua korban bakaran dan sampai air yang ada di sekelilingnya itu kering, saudara. Ya, dan itu setelah itu, saudara, Elia berdoa meminta turun hujan. Ya, ini turun hujan, saya pelajari sampai 7 kali Elia berdoa. Ya, ini saudara, kadangkala kita juga sebagai manusia, Elia juga sebagai manusia biasa, ya, tidak harus setiap doa itu langsung dijawab. Ada doa yang langsung dijawab, bahkan belum mengucapkan pun masih dalam hati, ada yang langsung dijawab. Itu perkecualian, itu luar biasa. Allah memberikan satu anugerah yang luar biasa kepada saudara saya. Tapi di sini ada pelajaran bahwa Elia pun sebagai nabi besar, nabi Allah yang luar biasa, dia juga menunggu jawaban Allah sampai 7 kali dia berdoa. 1-6 belum ada jawaban. Pada yang ke-7 kalinya dia berdoa meminta hujan turun karena sudah terjadi kemarau panjang 3,5 tahun saat itu, saudara, ya. Dan dia berdoa dan dia menyuruh bujangnya, bujang, kamu naik ke bukit yang lebih tinggi, lihat apa yang ada yang kamu pandang, ya, di atas laut. Ternyata bujangnya melihat ada segumpal awan sebesar telapak tangan. Ya, segumpal awan sebesar telapak tangan. Maka dia turun menghampiri Nabi Elia dan berkata, "Nabi, saya melihat hanya ada segumpal awan di atas lautan." Dan Elia luar biasa, saudara. Yang saya pelajari ini, mengapa saya katakan luar biasa? Dia punya iman yang luar biasa. Diperkatakan. Ya, diperkatakan. Ya, dia berkata kepada bujangnya, "Bujang, kamu sampaikan kepada Raja Ahab supaya dia untuk cepat-cepat mengemasi, membetulkan kereta dan berjalan menuju ke kota Yezreel." Ya, karena apa? Akan terjadi hujan. Dan hujan yang lebat. Nah, ini saudara, yang tidak masuk akal. Awan segumpal tangan, kalau saudara melihat, ya mungkin di awan ini, ya, kalau saya lihat di rumah saya sudah mendung gelap itu, saya lihat itu awannya besar sekali, gelap gulita. Saya punya pemikiran, wah sebentar lagi mau turun hujan. Tapi kenyataannya, dan tidak jarang, bahkan sering sekali sudah mendung, bahkan sudah geluduk, sudah beledek, nggak jadi hujan ada. Ya, tapi ini firman Tuhan ini luar biasa. Bagi saya pribadi menjadi rema. Iman yang diperkatakan, dia melihat bahwa segumpal awan sebesar telapak tangan. Tetapi mengapa Elia berkata kepada bujangnya, ayo cepat kamu kasih tahu Raja Ahab untuk mengamasi, ya, bersiap-siap karena terjadi hujan lebat. Terjadi, saudara, ya, tidak selang berapa lama terjadi awan gelap gulita, kata firman Tuhan, terjadi hujan lebat yang luar biasa. Artinya apa? Ya, iman yang diperkatakan itu membawa saudara mendapatkan suatu power, kuasa yang luar biasa. Sebab saudara dikatakan di firman Allah bahwa di setiap perkataan kita, di setiap bibir kita itu diberi kuasa. Hati-hati, oleh sebab itu seringkali saya sendiri sebagai manusia, ya, kadangkala keperucut, saudara, ya, tidak sadar, bahkan kita sering sekali sadar, terutama kalau saudara dan saya emosi itu pasti keluar perkataan yang negatif-negatif. Ya, saya belajar mulai saat ini karena di setiap perkataan orang percaya itu mengandung kuasa, apalagi disertai dengan iman, itu dahsyat lagi, saudara. Kalau saudara keperucut ngomong yang negatif, bahaya, saudara. Artinya apa? Setiap ucapan yang saudara lemparkan dan saya sudah perkatakan, sudah keluarkan, itu menghidupkan, memberi nyawa perkataan yang saudara dan saya sudah keluarkan tadi. Ya, jadi ini contoh saja. Namanya emosi, kadangkala kita diganggu oleh anak-anak, pasti ngomong, waduh kamu tuh kok goblok dan sebagainya. Lah itu, saudara, kadangkala saya keperucut gitu, tapi saya biasakan langsung begitu sadar saya minta ampun sama Tuhan. Saya cabut ucapan negatif saya tadi, ucapan, ya, istilahnya makian tadi, saya minta ampun sama Tuhan. Supaya apa? Tidak terjadi atau menghidupkan
ucapan yang saya sudah lontarkan tadi, saudara. Ya, yang terakhir, saudara, contoh daripada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya perjalanan menuju ke Yerusalem, dia melihat ada sebuah pohon ara yang rimbun daunnya, yang hijau daunnya, yang istilah Jermannya ketel. Ketel itu tuh lebat sekali pohon daun-daunnya. Ya, mereka berharap kalau pohon ini luar biasa lebatnya, daunnya seger, pasti ada buahnya. Tetapi kenyataannya tidak, saudara. Yesus melihat bahwa pohon ara ini tidak ada buahnya. Nah, ketika Yesus berkata, wis gini aja, dari apa aku melihat begitu luar biasa, menakjubkan pohonmu, daunmu, tapi kok nggak ada buahnya. Yesus cuma hanya berkata satu kecap saja, kamu tidak usah berbuah selamanya. Nah, ini istilah saya, saudara, ya, supaya saudara gampang mengerti. Ya, setelah sekonyong-konyong, ya, firman Allah berkata, itu daun menjadi layu dan mulai kering. Ya, ketika perjalanan Yesus sudah mencapai ke tempat tujuan dan kembali lagi dan melewati pohon ara tadi, Petrus berkata, wow, ini kemarin pohon yang dikutuk oleh Yesus sudah kering sama sekali sampai ke akar-akarnya. Terus saya berpikir, apakah memang buah tersebut tidak berbuah sehingga dikutuk oleh Yesus? Ternyata bukan. Dikatakan ayat sebelumnya, memang pada saat itu bukan musim buah ara. Ya, masih ngembang lah, masih semi lah istilahnya. Kalau saya punya tanaman mangga di depan rumah saya, kalau musimnya mangga itu semi, ya, itu daunnya bagus sekali, masih muda-muda, masih seger, tapi belum kelihatan buahnya. Ya, artinya apa? Memang pohon ara waktu itu memang belum berbuah. Tetapi pelajaran yang saya dapatkan daripada Yesus, ketika Yesus berkata, meskipun ini pohon belum berbuah, tetapi Yesus berkata, jangan berbuah selamanya. Akhirnya perkataan itu, ya, memberi satu power atau kuasa untuk dikutuk ini, ya, pohon itu tadi, pohon ara, sehingga dia menjadi kering dan mati, saudara. Ya, demikian juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi iman perlu diperkatakan, iman perlu diucapkan. Saya banyak sekali kesaksian-kesaksian yang saya dengar dan saya lihat dengan mata kepala sendiri, iman yang diperkatakan itu jauh lebih besar kuasanya daripada tidak diperkatakan. Contoh, ya, contoh sekali lagi, ya, termasuk saya juga pernah mengalami, saudara, ada orang yang berhutang sekian juta lah misalnya, tetapi dia punya iman dan percaya Tuhan Yesus pasti bekerja, Tuhan Yesus pasti melunaskan, maka dia berkata, Tuhan, ini utangku tahun ini lunas. Tuhan, ini aku tahun ini punya sepeda motor. Meskipun kenyataannya dan dengan kasat mata belum ada sepeda motor, belum lunas utangnya, tidak apa-apa, saudara. Perkatakan, mungkin saudara dianggap orang sondok gak genep, ya, setengah oon, boleh saja. Orang mau jas saudara, nggak apa-apa, tapi tetap saudara katakan. Kenapa? Pernah saya alami dan seringkali saya alami, saudara. Ya, mungkin saya dalam keadaan tubuh saya sedikit terganggu kesehatan, seringkali saya katakan, aku sudah terima kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyembuhkan. Dan akhirnya benar, saudara. Ya, tidak lama kemudian saya merasakan jamah Tuhan, saya merasakan kuasa Tuhan untuk menyembuhkan penyakit saya. Ya, sekali lagi pilihan di tangan saudara. Mau iman saudara hanya dibayang-bayang saja, mau iman saudara diangan-angan saja, atau sebaliknya, iman saudara diperkatakan. Saya yakin dan percaya ketika iman saudara diperkatakan, kuasa Tuhan menarik kuasa Tuhan untuk membuat sebuah percepatan, ya, untuk melihat jawaban demi jawaban. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak saya panjang lebarkan firman Tuhan yang sangat pendek ini, biarlah sendiri Roh Kudus yang berkata-kata di dalam setiap kehidupan saudara. Mari saudara, kita satukan hati kembali, kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kembali kami mengucap syukur kepadamu, Engkau telah mengingatkan kembali kami Tuhan, bahwa setiap iman yang kami punya sekecil apapun,
Firman Tuhan berkata, sebesar biji sesawi pun Tuhan, ketika kami perkatakan, ada kuasa yang sangat dahsyat, ada kuasa yang supranatural, yang mungkin secara manusia tidak masuk akal, tidak bisa dinalar, itu akan terjadi. Banyak contoh-contoh dalam Alkitab, di dalam Injil-Injil Tuhan, perbuatan yang ajaib ketika kami memperkatakan iman kami ya Bapa. Tanamkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, hamba-Mu Tuhan, dengan kuat Roh Kudus, juga kami juga mampu melakukan sebagian kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, khususnya pada saat ini anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit penyakit. Ya, di waktu pandemi ini juga Tuhan ada yang terkena virus. Hamba-Mu memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kau jamah satu persatu, Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Kau matikan itu virus ya Bapa, sehingga mereka semua melihat kuasa dan kemuliaan Allah terjadi di dalam setiap kehidupannya. Tuhan, demikian juga kami yang saat ini masih sehat, Kau Tuhan lindungi, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami tidak terkena virus corona ya Bapa. Hamba-Mu juga berdoa buat bangsa Indonesia yang kami sangat cintai ini Tuhan, dari pimpinan tertinggi MPR, DPR, Presiden, Wakil Presiden, sampai jajaran yang terendah RT RW, semuanya Tuhan berikan kesatuan hati untuk bekerja sama, bergotong royong, memikirkan yang terbaik buat rakyat Indonesia ini Tuhan, sehingga kami Tuhan terbebas dan kami menjadi bangsa dan rakyat yang berbahagia ya Bapak. Khususnya Kota Malang dan Batu sekitarnya Tuhan, Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, demikian juga Tuhan berikan hikmat, marifat, akal budi, kesehatannya daripada Engkau Tuhan, supaya mereka semua Tuhan, beliau-beliau ini mengatur Kota Malang dan Batu menjadi kota yang tentram, yang berbahagia. Hamba-Mu juga berdoa buat Pak Kru dan televisi yang sudah bekerja sama dengan kami, Kau berkati berlimpah-limpah ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Akhirnya Tuhan, Kau turunkan anugerah, kasih anugerah-Mu yang luar biasa dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kami semua, para pemirsa dan hamba-Mu sendiri, untuk melewati dari minggu, bulan, tahun, dan sampai selama-lamanya. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati firman Tuhan, kita katakan amin. Sampai jumpa di minggu berikutnya dalam acara yang sama di televisi kasih Anda. Tuhan Yesus memberkati.